Apakah ukuran toket berpengaruh terhadap sebuah endorsement? Ya, kita akan mengungkap jawabannya bersama gue di komen nakal kali ini. Dan untuk hari ini pembahasannya memang agak simpel tapi agak-agak jelimet juga nih, tentang judulnya adalah endorsement ET. Jadi di episode kali ini gue mau ngebahas tentang seberapa ngaruh sih ukuran toket bagi apakah untuk sebuah endorsement. Dan ini kita disclaimer dikit ya, ini bukan bermaksud melecehkan, tapi ini bermaksud tapi ini melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, bahwa endorsement dengan bentuk salah satu bentuk vital dari seorang wanita ternyata punya nilai jual tinggi, aset sebagai aset mereka untuk mendapat endorsement yang besar, yang banyak tepatnya. Kalau gue sih mungkin melihat ada beberapa kasusnya tuh seperti ini. Yang konyol adalah konyol kalau endorsementnya itu adalah alat pembesar toket. Yang konyolnya adalah teorinya begini, pembesar toket kan untuk membesarkan toket, bener kan? Saya nggak salah dong, dari yang kecil jadi toge. Tapi kenapa, pertanyaan gue kenapa yang sudah toge selebgramnya kok malah jadi endorser untuk pembesar toket? Kan kampret kalau gue bilang. Kenapa gue bilang kampret? Karena harusnya menjadi contoh ideal adalah before after. Yang endorse harusnya yang ya cakep lah tapi ukurannya tidak seberapa, terus dia ngendorse, atau paling nggak dia pakai dulu, terbukti hasilnya seperti apa bisa di endorse. Kan kayak gitu kan lebih fair, orang jadi bisa percaya. Tapi kalau yang make udah gede, terus tiba-tiba dia memperagakan makainya udah jadi jumbo, lebih jumbo lagi, kan orang melihatnya bukannya malah jadi impress tapi jadi jijik dong. Jadi jijik. Jadi kalau menurut gua, apalagi untuk kasusnya adalah pembesar pakai, bukan pakai implan, beda ini. Kalau implan kan udah secara medis urusannya. Kalau pembesar yang pakai alat, sebaiknya tuh harus yang ada uji before afternya, dari yang ukurannya segini jadi beneran jumbo setelah pemakaiannya. Dan itu harus yang sudah pernah melakukan dan terbukti hasilnya, bukan yang emang aslinya secara genetik sudah jumbo malah diperbesar lagi. Bukannya yang mau beli impress malah jadi jijik dong. Jadi makanya itu gue pribadi, dan maaf nih untuk yang harus kita sebut inisial ya, kayak yang MS atau yang AK atau yang Mbak V lah sebutnya, yang emang aslinya udah berukuran high press dari sananya, berukuran high untuk berukuran high press, itu membuat keresahan sebenarnya. Jatuhnya membuat keresahan bagi yang mau beli membesar. Artinya adalah kalau udah jadi ukuran mereka, membuktikan bahwa ukuran mereka akan jadi sebesar mereka. Ya mereka kan udah gede secara genetik. Ya tolonglah, maksudnya tuh kalau emang lain kali tuh untuk para produk-produk pembesar pembesar dengan alat, tolong cari yang benar-benar bisa diangkat before afternya, bukan udah afternya udah jumbo malah jadi jumbo lagi, kayak ngangkat galon air jadinya, nenteng galon air. Ya kalau menurut gua sih memang ya untuk kasus kayak gitu itu kayak menjual, ya memang bagus sih secara marketing adalah membuktikan, oh itu memotivasi si pembeli agar gue bisa punya yang sejumbo dia. Tapi kenyataannya kalau dia yang aslinya emang secara genetik udah jumbo sendiri, masa kita coba-coba ujung-ujungnya nggak berhasil, kan kasihan, sayang gitu. Jadi ya teman-teman, tolong apalagi khususnya yang wanita, lebih baik jangan melihat
siapa yang mengendorse pembesar aset kalian, tapi kalian buktikan dulu sendiri deh. Kalau berhasil, kalian bisa mengendorse dan membantu, paling tidak menolong lah istilahnya, dengan memberi hasil before after, bahwa dulu punya gua segini, sekarang udah jadi sebesar ini dengan hasil pembesar ini ya. Atau lebih baik secara alami pun juga lebih baik alami deh daripada pakai alat, karena kalau pakai alat jatuhnya nih, kalau untuk itu jadi kayak dikasih apa ya, gas helium, bukan jadi apa ya, susu asli. Karena kan kalau kayak gitu yang agak takut nih, kalau ntar kalian punya anak, anaknya bukan minum ASI malah minum gas helium. Tapi ya udah, itu gue nggak bisa ngomong banyak tentang pengetahuannya kayak gitu. Tapi untuk gue ini cukup aja ya, karena menurut gue ini gue nggak bisa ngasih banyak hal. Gue cuma menanggapi soal ya kasus seperti ini. Dan sekali lagi gue tidak akan mengungkap oknum-oknum siapa selebgram itu, karena ini demi menjaga kerahasiaan dan tidak merendahkan mereka. Oke? Kalau kalian mau tahu ya cari tahu aja sendiri siapa yang inisial yang gue maksud. Thanks for watching.